Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nia dan teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Cinta Afifah Ramadan, NIM 140141936, Ahmad Zulfikar Fauzi, NIM 140141934, dan Firza Ayu Zestia, NIM 140141935, akan memaparkan materi tentang asesmen hasil belajar. Yang pertama adalah pengertian dari asesmen. Asesmen merupakan proses mendokumentasi melalui proses pengukuran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta didik. Dapat dinyatakan pula bahwa asesmen merupakan kegiatan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui, dilakukan, dan dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan dari asesmen. Asesmen sendiri memiliki dua tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Asesmen dengan tujuan isi digunakan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan spesifik. Dalam hal ini, asesmen harus terfokus pada belajar peserta didik. Sedangkan, asesmen yang berkaitan dengan tujuan proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Karena pendidik biasanya berupaya memahami kelemahan peserta didik, maka pendidik harus mengakses proses dan produk atau isi melalui kegiatan interview, dokumentasi, observasi, maupun ujian dengan menggunakan tes pilihan ganda. Prinsip-prinsip asesmen. Asesmen yang baik harus berdasarkan pada landasan pendidikan. Ada 7 prinsip dalam menerapkan asesmen belajar, yaitu yang pertama, tujuan utama dari asesmen harus memperbaiki masalah belajar peserta didik. Yang kedua, asesmen bertujuan untuk mendukung proses belajar peserta didik. Yang ketiga, objektif bagi semua peserta didik. 4. Kolaborasi profesional. 5. Partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. 6. Keteraturan dan kejelasan komunikasi mengenai asesmen. 7. Peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. 4. Asesmen kinerja atau yang disebut asesmen autentik. Asesmen berbasis kinerja merupakan bentuk ujian di mana peserta didik menjawab suatu pertanyaan atau menampilkan kemampuan atau pengetahuan. Penerapan asesmen yang berbasis kinerja mempersyaratkan peserta didik secara aktif menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Asesmen autentik merupakan jenis asesmen kerja. Tahap-tahap asesmen kinerja. Yang pertama, identifikasi hasil pembelajaran, yaitu hasil pembelajaran diperoleh dari tujuan pembelajaran. Jika dalam pembelajaran tujuannya tercapai dengan baik, maka hasil pembelajaran akan dihasilkan secara maksimal. 2. Mengembangkan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam mempelajari tujuan pembelajaran. Peserta didik belajar mendemonstrasikan tujuan pembelajaran dengan berbagai cara, misalnya dengan cara membaca, berbicara, diskusi, pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, identifikasi hasil belajar tambahan yang didukung oleh tugas. Tugas yang kompleks adalah lebih dari sekedar mendemonstrasikan dan menerapkan pengetahuan. Karena tugas kinerja bersifat autentik, maka tugas itu lebih banyak mendukung belajar dan lebih dari satu tujuan belajar. Lalu tahap yang keempat yaitu merumuskan kriteria dan tingkat kinerja untuk mengevaluasi kinerja peserta didik. Salah satu cara pendidik dapat mengetahui kualitas kegiatan peserta didik dapat diperoleh melalui mengembangkan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai dan mendeskripsikan tingkat kerja. Asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan bentuk evaluasi kinerja yang paling populer. Portofolio biasanya berbentuk file atau folder yang berisi koleksi karya peserta didik.
Portofolio dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik, meningkatkan belajar melalui refleksi dan asesmen diri, dan digunakan untuk penilaian proses, menulis, dan berpikir peserta didik. Portofolio dapat dievaluasi dengan dua cara. Pertama yaitu evaluasi berbasis kinerja. Kemajuan peserta didik dibandingkan dengan standar kinerja yang sesuai dengan kinerja peserta didik lainnya atau kurikulum. Teknik evaluasi yang kedua adalah mengukur kemajuan peserta didik individual pada periode waktu tertentu. Teknik ini digunakan untuk asesmen perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dalam menerapkan asesmen portofolio, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Kembangkan perencanaan portofolio yang bersifat fleksibel. Lalu, rencanakan waktu secukupnya agar peserta didik mempersiapkan dan mendiskusikan aspek-aspek portofolio. Mulai dengan satu aspek belajar dan hasil belajar, kemudian semakin meningkat sejalan dengan apa yang dipelajari peserta didik. Pilih aspek-aspek yang dimasukkan di dalam portofolio yang menunjukkan kemajuan peserta didik dan penguasaan tujuan pembelajaran. Pilih setidaknya dua aspek, yakni indikator yang diperlukan atau aspek inti dan sampel pekerjaan yang dipilih. Kumpulan indikator inti atau yang dipersyaratkan itu hendaknya menunjukkan kemajuan peserta didik. Sampel pekerjaan pilihan menunjukkan kekuatan dan minat individu peserta didik. Tempatkan daftar tujuan di masing-masing portofolio bersamaan dengan daftar indikator yang dipersyaratkan dan tempat mencatat aspek-aspek pilihan agar supaya pendidik dan peserta didik mudah mengetahui isinya. 2. Implementasi. Lekatkan aspek-aspek portofolio di dalam kegiatan kelas yang sedang berlangsung untuk menghemat waktu. Lalu, berikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk mempersiapkan, memilih, menilai, dan menyimpan portofolionya sendiri. Bagi aspek-aspek portofolio yang telah terpilih, refleksi model dan asesmen diri akan membantu peserta didik menyadari proses yang telah mereka lakukan. Kemudian, catat komentar pendidik dan peserta didik dengan segera terhadap portofolio tersebut dan letakkan komentar itu pada aspek-aspek portofolio. Selektif. Portofolio bukan sebagai kumpulan sampel karya peserta didik yang sembarangan. Portofolio berisi aspek-aspek dari karya peserta didik terpilih yang mampu meningkatkan belajar peserta didik. 3. Hasil. Analisis aspek-aspek portofolio untuk memahami pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Melalui analisis ini, pendidik akan memahami kebutuhan dan kekuatan peserta didik, proses belajar, prakonsepsi, kesalahan konsepsi, pola-pola kesalahan, dan perbandingan perkembangan. Gunakan informasi portofolio untuk mendokumentasi kegiatan belajar peserta didik untuk disampaikan kepada orang tua dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Sekian video presentasi dari kelompok 13. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.